Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Balik lagi di Sadut Channel. Kali ini kita akan memasak. Jadi tadi malam kita sudah belanja di Pasar Keramat Jati. Kenapa tadi malam kita belanjanya? Karena memang kita memilih malam supaya tidak panas, tidak crowded, tidak terlalu berdesak-desakan. Sekitar jam 1 sampai dengan jam 2 itu nyaman ya buat berbelanja. Karena kebetulan Keramat Jati memang buka sampai dengan jam 5 pagi. Nah, jam-jam sibuknya atau jam-jam ramenya itu antara jam 2 sampai dengan jam 5. Karena mereka melayani pedagang-pedagang kulakan. Jadi mereka melayani pembeli yang nantinya akan dijualkan kembali. Nah, ini bahan-bahannya ada di atas meja. Teman-teman mungkin sudah bisa memperkirakan masakan apa yang akan kita masak. Bahan-bahannya kurang lebih terdiri dari daun bawang, lalu ada kemangi, daun kemangi, lalu bumbu-bumbu dasar lain seperti cabai, bawang merah, bawang putih, ada juga daun bawang. Ini lemon untuk marinasi ayam. Kemudian ada jeruk nipis, ini tergantung selera ya, tidak harus. Kemudian ada serai, ada daun pandan, ini daun pandan juga additional, jadi teman-teman boleh pakai, boleh tidak. Lalu ini daun kunyit, ini juga sama, tergantung selera, jadi banyak yang tidak menggunakan, tapi ada juga bagi mereka yang suka menggunakan daun kunyit. Daun kunyit ini bisa memberikan aroma yang khas ya, yang berbeda dari masakan-masakan lain. Kemudian kita nanti pakai juga beberapa butir kemiri, lalu beberapa ruas kunyit, sedikit lengkuas, kemudian juga sedikit jahe. Ditambah dengan bumbu dasar umum seperti garam dan gula putih. Lalu penyedap rasa boleh menggunakan Royco seperti ini. Bagi teman-teman yang suka kaldu jamur juga boleh. Dan kemudian bagi yang ingin pedasnya sedikit bertambah, bisa menggunakan ladaku seperti ini. Nah teman-teman, ikutin terus ya. Nantinya seperti apa jadinya masakan kita. Ikutin terus, jangan di skip, tonton sampai dengan selesai. Oke. Teman-teman sekalian, bahan utama masakan kita hari ini adalah ayam. Jadi ini satu ekor ayam yang sudah dipotong-potong, sudah dicuci, dan sudah dimarinasi dengan menggunakan jeruk seperti ini, dan garam juga. Jadi kita marinasi, kita diamkan sesaat. Kemudian potongannya teman-teman sekalian, selera kami potongannya kecil-kecil seperti ini ya. Jadi satu ekor ayam kita potong-potong lebih dari 40 piece atau lebih dari 40 bagian. Jadi ada potongan-potongan ayam yang hanya dipotong menjadi 14 potong, 18 potong, 24 potong. Nah ini lebih dari itu, 2 kali lipat dari 24 potong ya. Jadi hampir kurang lebih sekitar 40 atau 50 potong. Kecil-kecil seperti ini. Kenapa kita potong kecil-kecil seperti ini? Supaya nanti bumbunya meresap dan kekayaan dari cita rasa bumbunya terasa di ayam, meresap di ayam. Oke. Ini adalah daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kemudian untuk serai, nanti ada yang hanya digeprek, lalu kemudian dicampurkan ke dalam masakan. Namun ada juga yang diiris tipis-tipis seperti ini. Baru kemudian nanti dicampurkan juga ke dalam masakan. Jadi yang diiris ini akan memberikan kesan crunchy dari si serai tersebut. Jadi ketika kita mengunyah, itu akan terasa nanti gigitan-gigitan serainya akan memberikan cita rasa yang berbeda. Dan untuk daun kunyit itu juga sama seperti serai. Kalau serai tadi ada sebagian yang digeprek lalu nanti dicampurkan ke masakan, dan sebagian lagi dirajang tipis seperti ini. Begitupun dengan daun kunyit, sebagian cukup diikat seperti ini ya, dan nanti dicampurkan ke dalam masakan. Baru kemudian sebagiannya lagi adalah dirajang tipis-tipis seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang berbeda pada masakan.
Untuk daun jeruk itu kita buang dulu tulang tengahnya sebelum nantinya kita rajang-rajang tipis seperti daun kunyit dan serai tadi ya. Ini pun banyaknya tergantung dari selera teman-teman sekalian. Bisa 3 lembar sampai dengan 5 lembar daun jeruk. Jadi dirajang tipis-tipis, setipis mungkin ya, supaya tidak mengganggu nanti ketika kita makan. Karena kalau terlalu tebal, itu kadang-kadang mengganggu ya ketika kita nanti makan masakan tersebut. Jadi tipis, kurang lebih seperti ini. Dan untuk daun pandan teman-teman sekalian, daun pandan itu juga sama seperti halnya daun jeruk, itu dirajang tipis ya. Ini juga sama, akan memberikan sensasi rasa yang berbeda dari yang lain. Tapi sekali lagi, karena ini additional, ini hanya merupakan bumbu pelengkap, jadi tergantung dari selera teman-teman apakah mau pakai daun pandan ataupun tidak. Jadi tidak harus ya teman-teman sekalian. Bagi yang suka saja, itu boleh menggunakan daun pandan, lalu kemudian dirajang tipis-tipis seperti ini. Itu akan memberikan sensasi yang berbeda. Ini adalah bumbu-bumbu yang nanti akan kita haluskan ya. Jadi bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian cabai merah keriting, lalu 2 ruas kunyit, lalu kemudian 7 kemiri, 7 butir kemiri, lalu 1 ruas jahe, dan sedikit lengkuas. Untuk cabai itu tergantung dari selera teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan masakan yang pedas, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Tapi kalau tidak suka dengan masakan pedas, bisa dikurangi. Oke teman-teman, kita haluskan dulu bumbu-bumbu ini ya. Nah teman-teman, ini adalah bumbu yang tadi dihaluskan ya. Jadinya seperti ini. Jadi bumbu yang dihaluskan itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah keriting, lalu cabai rawit, kemudian kemiri, sedikit lengkuas, jahe, dan juga kunyit. Oke. Kita akan segera meracik masakan ini. Jadi kurang lebih bahan-bahannya adalah seperti ini. Ini bahan utamanya adalah ayam yang sudah dibilas. Jadi tadi dimarinasi dengan jeruk, lemon, dan ini sudah dibilas ya, jadi sudah bersih. Nanti tinggal siap masak. Kemudian ada beberapa bahan yang diiris, dirajang tipis seperti ini. Antara lain daun pandan, kemudian daun kunyit, lalu daun jeruk, dan juga serai. Lalu ada beberapa yang diikat, cukup diikat seperti ini, nanti dicampurkan ke masakan. Kemudian ini daun kemanginya, daun bawang, dan juga ini bawang merah yang dirajang. Oke, ikutin terus ya. Kita segera memasak masakan ini dan kita tunggu seperti apa hasilnya. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja kita masak. Pertama-tama kita panaskan minyaknya di atas wajan. Dan kalau sudah panas, kita masukkan bawang yang tadi sudah dirajang ya, bawang merah. Terus kita aduk sampai harum. Ini akan memberikan aroma tersendiri ya bawang ini ya. Jadi selain bawang yang dihaluskan, juga ada bawang yang diiris. Ini berbeda dengan membuat bawang goreng ya, jadi tidak harus kering banget. Jadi setelah nanti ini harum, ini sebagai bahan dasar ya, atau sebagai bumbu dasar lah katakanlah. Jadi tidak sampai
kering sebagaimana halnya bawang goreng. Setelah harum, nanti kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Terus kita aduk. Oke, mulai tercium harumnya. Kita masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Kita aduk sampai benar-benar matang ya. Harus sampai benar-benar harum dan matang. Sambil menunggu ini matang, bisa juga kita langsung campurkan daun serai dan juga daun kunyit. Daun serainya kita masukkan, daun kunyitnya kita masukkan, kemudian beberapa bahan yang tadi kita rajang seperti serai, daun jeruk, daun pandan kita masukkan juga. Lalu kita aduk. Terus kita aduk sampai benar-benar layu ya, dan sampai harum. Sampai betul-betul matang. Oke, kita tunggu sampai benar-benar harum. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini yang sudah matang ya. Kalau sudah matang seperti ini, kita bisa masukkan langsung ayamnya. Jadi ayamnya kita masukkan. Ini ayam yang sudah dibersihkan ya. Yang sudah dibersihkan karena sebelumnya sudah dimarinasi menggunakan daun jeruk dan juga jeruknya. Nah, ini kita aduk. Aduk sampai rata. Sampai betul-betul meresap nantinya. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi apinya api sedang saja ya. Jangan terlalu besar. Aromanya mulai keluar. Oke. Dan teman-teman sekalian, kita tambahkan juga daun jeruk utuh ya. Untuk daun jeruk utuh ini tulangnya kita buang seperti ini. Baru kemudian kita sobek-sobek saja kasar. Jadi tulang tengahnya kita buang. Lalu kemudian kita sobek-sobek untuk mengeluarkan aroma daun jeruknya. Oke, kita aduk lagi. Wow, hampir penuh.
Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kita bisa tambahkan sedikit air. Kita tuangkan air tadi di mangkok bekas bumbu yang dihaluskan ya. Seperti ini, kita tambahkan sedikit saja. Oke, cukup ya. Atau tambah sedikit lagi boleh. Oke. Lalu kita aduk kembali. Wah, ini benar-benar harum sekali teman-teman, karena campuran beberapa bahan ya. Ada daun pandan, kemudian ada daun kunyit, daun jeruk, juga serai. Oke, kita biarkan sampai mendidih. Agar cepat mendidih teman-teman sekalian, bisa kita tutup atau juga bisa kita biarkan sampai benar-benar mendidih. Jadi tergantung selera kita, bisa kita tutup. Sebaiknya kalau memungkinkan kita tutup ya, sehingga uapnya tetap di situ, aromanya pun tetap di situ. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa tambahkan bumbu ya, mulai dari garam secukupnya ya teman-teman. Nanti bisa tes dulu, nanti kira-kira kalau kurang bisa ditambahkan. Lalu kemudian gula putih, kita tambahkan gula 3 sendok kecil ya. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang suka dengan kaldu, bisa menggunakan kaldu jamur ataupun kaldu biasa seperti Royco. Di sini saya menggunakannya Royco rasa sapi. Kita pakai 1 saset dulu. Nanti kita coba, setelah itu kalau memang kurang kita bisa tambahkan. Oke, setelah ini kita aduk kembali. Kita aduk sampai rata. Ya, kita aduk terus. Oke, setelah rata, kita biarkan dulu sampai airnya nanti sedikit asat. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menutupnya kembali ya. Nah, supaya proses kematangannya bisa lebih cepat. Teman-teman sekalian, setelah beberapa saat kita boleh buka penutupnya ya. Kalau tadi kita tutup, kita bisa lihat bahwa di sini kadar air dan juga kadar minyaknya bertambah. Ya, karena apa? Dari ayam, kemudian dari kemiri itu bisa mengeluarkan minyak. Tadi kita memberikannya sedikit ya, baik minyak maupun air. Dan kalau kita lihat sekarang kadar air dan minyaknya mulai bertambah. Kita biarkan beberapa saat. Setelah ini kita bisa langsung tambahkan. Kalau memang ayamnya sudah cukup matang, kita bisa tambahkan daun bawang terlebih dahulu sebelum nanti pada akhirnya daun serai ya. Sebelum pada akhirnya nanti kemangi. Jadi daun bawang kita tambahkan terlebih dahulu. Seperti ini. Tergantung selera teman-teman banyaknya ya. Kalau saya paling suka daun bawangnya agak banyak. Jadi cita rasanya medok banget. Kemudian kita aduk kembali. Seperti ini sampai benar-benar rata. Dan nanti fase yang terakhir adalah kalau sudah mau mendekati matang, itu tinggal menambahkan daun kemangi. Seperti ini. Setelah rata, kita biarkan lagi sesaat sampai airnya berkurang.
Nah, teman-teman sekalian, kalau airnya sudah berkurang seperti ini, kita bisa tambahkan eh, kemangi ya, daun kemangi. Jadi penambahan daun kemangi ini adalah merupakan langkah akhir sebelum nanti tinggal kita sajikan makanan ini atau masakan ini. Banyaknya kemangi juga tergantung dari selera teman-teman. Ini kemanginya sengaja agak berkelompok ya, atau motonginnya tidak per daun tapi per tangkai supaya lebih nendang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tertutup dengan kemangi. Kita aduk sebentar sebelum api kita matikan. Jadi kita aduk dulu biar rata. Harumnya luar biasa teman-teman sekalian. Aromanya mantap. Ciri khas dari ayam woku ya, masakan ini adalah ayam woku ya, atau ayam woku balanga. Nah, seperti ini api sudah bisa kita matikan atau kompor bisa kita matikan. Teman-teman sekalian, langkah yang paling akhir, jeng-jeng, tinggal plating ya. Ini bagian paling disukai oleh banyak orang. Bagian tinggal menghias masakan ini supaya menarik dan bisa menimbulkan selera makan. Jadi benar teman-teman, menu yang kita masak kali ini adalah ayam woku balanga, merupakan masakan ciri khas dari Sulawesi Utara atau Manado. Akan tetapi komposisi bahan, kemudian komposisi bumbu, dan seterusnya merupakan selera dari Sadut Channel ya. Jadi teman-teman tidak harus sama persis. Bisa saja teman-teman tidak menggunakan daun pandan misalnya, atau tidak menggunakan daun kunyit, dan seterusnya. Begitupun cara memasaknya mungkin juga tidak sama persis ya, tidak harus sama persis. Tapi mengenai rasa, teman-teman sekalian, boleh dicoba nantinya ya. Jadi bagi teman-teman di rumah, bagi yang ingin mencoba menu ini, silahkan dicoba. Semoga teman-teman sekalian bisa menyukainya. Jadi platingannya seperti ini teman-teman, kita tinggal tambahkan kuahnya. Ini sengaja kuahnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, supaya bumbunya itu nendang ya, meresap ke ayamnya. Buat teman-teman yang seleranya ingin bumbunya banyak juga boleh. Teng-teng, kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian tampilannya. Sekali lagi, ini merupakan resep ala Sadut Channel ya, ala chef abal-abal, ala chef yang betul-betul masih sangat pemula, masih belajar. Jadi mohon dimaklum teman-teman sekalian kalau penyajian tadi atau pembawaan selama proses memasak, baik itu kata-kata dan seterusnya belepotan, dimaklumin ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, nanti kita akan melihat bagaimana review dari masakan ini. Apakah pedasnya dapat, gurihnya dapat, dan seterusnya. Oke. Oke teman-teman sekalian, ini saatnya kita akan review ya, bagaimana rasa dari woku balanga yang tadi kita masak. Ayo teman-teman, oke ya, ini tadi woku balanga yang sudah kita masak. Mari kita coba. Dari bentuknya udah menarik. Coba aku ambil dagingnya ya. Nah, ini dagingnya. Sebentar. Aku ambil kuahnya. Aduh, ini kerupuk kok mau ngikut aja ya. Oke. Kita coba. Tapi aku mau nyoba belum pakai nasi dulu ya. Kita review dari mulai
kuahnya nih, berasa nggak nih bumbunya? Medok banget nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nendang di mulut. Pedesnya luar biasa. Dapat ya pedasnya ya. Pedesnya ampun. Gurihnya gimana Gurih, gurihnya? Gurihnya sebentar. Kita coba lagi dengan rempah-rempahnya nih. Tadi ini apa ya? Daun kemangi. Daun kemangi terus sama daun pandan, daun kunyit. Sama ada daun jeruknya juga tadi kalau nggak salah. Coba. Mantap. Enak. Ngeblend banget rasanya. Sekarang Ayamnya lembut nggak? kita coba. Matang ya teman-teman. Dalamnya bumbunya kita coba merasuk ke ayamnya nggak? Luar biasa. Ngonah, Ngunah pisan. ngonah pisan. Enak erek. Pakai nasi gimana? Di blend dengan nasi. Coba pakai nasi. Saya tambahin kuahnya. Coba aku tambahin kuahnya. Aku siram ya ke nasinya. Ini kayaknya nggak usah pakai ayamnya aja udah enak nih. Pakai kuahnya aja. Udah gurih ya. Aku suka banget nih kuahnya. Kita cobain. Kita pindahin ya ayamnya yang di sini. Maaf ya teman-teman, saya lebih suka makan pakai tangan. Lebih berasa nikmat kayaknya. Kita aduk dulu, kita campur. Kita coba pakai nasi. Enak. Mantap. Mantap. Pedasnya dapet, gurihnya dapet, Bumbunya terasa semua. bumbunya terasa semua. Ini teman-teman kalau ada kerupuk putih ya sebetulnya enak juga. Nah kebetulan aku adanya dorok-dok nih, tapi bukan iklan ya, kebetulan pas ada aja aku makan pakai dorok-dok. Teman-teman boleh dicoba loh kalau misalnya ada yang tertarik resep-resepnya, boleh nanti di share untuk resep bikin woku balanga ini. Jadi rasanya mantap ya, tidak mengecewakan. Oke. Lagi ya, pakai dagingnya lagi. Ini kalau kayak gini nambah terus nih nasinya. Enak. Enak tenan. Nah, teman-teman, kenapa tadi bukan disarankan sih, maksudnya lebih apa ya, lebih mantep kalau potongannya kecil karena bumbunya lebih meresap dia. Tapi balik lagi ya selera, kalau Saduk family sukanya yang potongannya kecil-kecil kayak gini nih. Lebih nikmat, lebih meresap bumbunya. Jadi lapar lihatnya ya. Pasti teman-teman juga lihatnya jadi lapar. Oke teman-teman sekalian,
cukup sekian video hari ini. Jadi sekali lagi, resep menu kali ini adalah ayam woku ala Sadut Channel. Boleh jadi berbeda dengan ayam woku yang ada di Sangir Talaut, yang ada di Bitung, yang ada di Manado pada umumnya. Jadi ini merupakan modifikasi dari seleranya Sadut Channel. Teman-teman sekalian, jangan pernah bosan untuk berkreasi, karena Indonesia merupakan negara kaya bumbu, kaya rempah. Jadi kuliner apapun yang ada di Indonesia itu semuanya pasti ngonah, semuanya pasti maknyus. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Juga mohon maaf sekali kalau pada proses pembuatan video ini belepotan, baik penyajian masakan menunya maupun penyampaian kata-kata. Sekali lagi teman-teman, selamat menikmati, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video-video Sadut Channel lainnya. So, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Teman-teman boleh berbagi video ini ke kerabat, ke saudara, ke teman-teman sekalian. Hanya untuk have fun ya, hanya untuk senang-senang saja atau hanya untuk hiburan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. See you next video. Bye-bye. Selamat makan.